sistem komputer. Pengertian sistem komputer. Sistem komputer adalah jaringan elemen-elemen yang saling berhubungan, membentuk satu kesatuan untuk melaksanakan tujuan pokok dari sistem tersebut. Tujuan pokok dari sistem komputer adalah untuk mengolah data untuk menghasilkan informasi. Supaya tujuan pokok tersebut tercapai, maka harus ada elemen-elemen yang mendukungnya. Berikut adalah gambar elemen-elemen komputer. Ada hardware, software, dan firmware. Hardware atau perangkat keras adalah peralatan di sistem komputer yang secara fisik terlihat dan dapat dijamah. Hardware terbagi menjadi 3 bagian utama, yaitu yang pertama input device, 2 process device, 3 output device. Bagian hardware yang pertama ada input device. Input device adalah pintu masuk dari sistem komputer yang berfungsi untuk menerima seluruh aktivitas masukan dari pengguna secara langsung maupun tidak langsung. Input device dapat berupa peralatan atau mesin yang lain di luar sistem. Contoh input device adalah keyboard dan mouse. 2. Process device. Proses device adalah pusat aktivitas proses pengolahan dari berbagai data masukan yang diberikan oleh pengguna sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya, sehingga mampu memberikan hasil yang sesuai dengan keinginan pengguna. Selanjutnya, hasil proses akan disalurkan ke pengguna secara langsung atau tidak langsung melalui blok output. Proses yang dilakukan di bagian ini sebagian besar merupakan hasil perhitungan atau logika secara digital dalam bentuk besar-besaran listrik dan rangkaian elektronik yang sangat kompleks. Kode-kode inilah yang selanjutnya menjadi kode pemerintah bagi mesin pemproses untuk menjalankan seluruh perintah yang diberikan kepadanya. Contoh proses device adalah prosesor, motherboard, RAM, hard disk, dan VGA. 3. Output device. Output device adalah sebuah komponen perangkat yang merupakan bagian dari personal komputer. Output device bertugas untuk menampilkan data yang telah diproses oleh bagian prosesor. Sebelumnya, data diambil oleh perangkat masukan atau input device. Keberadaan dari output device sangatlah penting karena termasuk dalam perangkat primer untuk berjalannya sebuah personal komputer. Contoh output device adalah monitor, proyektor, dan printer. Software atau perangkat lunak adalah bagian dari komputer yang terdiri dari beberapa perintah di mana pengoperasiannya dilakukan melalui mesin komputer. Dengan kata lain, software adalah perangkat yang tidak mempunyai wujud fisik dan berisi data yang diprogram atau disimpan dengan fungsi-fungsi tertentu. Perangkat lunak tersebut dirancang untuk memfasilitasi pekerjaan manusia. Contohnya, seperti menghitung, membuat dokumen, mengedit gambar, dan sebagainya. Berikut adalah fungsi-fungsi software. Yang pertama, sebagai pelengkap komputer agar dapat dioperasikan dengan baik oleh perintah-perintah tertentu. Yang kedua, mengontrol hardware yang ada pada komputer sehingga dapat digunakan dan bekerja dengan baik sesuai kebutuhan. Yang ketiga, menjadi penghubung antara beberapa software dengan hardware komputer. Jenis-jenis software. 1. Operating system, yaitu berfungsi untuk mengelola semua perangkat keras yang terhubung ke CPU komputer. Contoh operating system software adalah Microsoft Windows, UNIX, MacOS, dan Linux. Pada gambar tersebut terdapat berbagai macam Windows dari tahun ke tahun. Pengertian Windows sendiri adalah sistem pengoperasian yang merupakan program perangkat lunak yang mendukung fungsi dasar seperti mengolah file dan aplikasi Anda yang sedang berjalan dan menggunakan peripheral seperti printer, monitor, keyboard, dan mouse.
2. Programming language. Jenis software programming language adalah bahasa yang digunakan untuk menulis program. Contoh software ini meliputi HTML, Java, PHP, C, dan C++. Java membangun perangkat lunak yang dilokalkan dan terdistribusi. Beberapa penggunaan Java yang umum diantaranya adalah pengembangan game. Banyak game seluler, komputer, dan video populer yang dibangun di Java. 3. Program aplikasi. Perangkat lunak ini bisa berfungsi sesuai tujuan pembuatannya. Contoh software program aplikasi adalah Microsoft Office Excel, Microsoft Office Word, dan MYOB. 1. Microsoft Word berperan sebagai alat bantu user atau pengguna untuk menyelesaikan pekerjaan terkait kata, teks, dokumen, surat menyurat, dan lainnya. Kedua, Microsoft Excel adalah program perangkat lunak yang memungkinkan pengguna untuk mengolah dan menghitung data yang bersifat numerik atau angka. Jenis software berdasarkan distribusinya. 1. Hardware adalah software yang dirancang dengan tujuan membagikan iklan online secara otomatis ke dalam layar komputer pengguna. 2. Firmware adalah jenis penyimpanan perangkat lunak hanya baca. 3. Freeware adalah jenis software yang tidak memiliki batasan waktu tertentu. 4. Malware adalah jenis software yang dianggap berbahaya jika disalahgunakan. Contohnya adalah virus komputer. 5. Open source adalah jenis software yang kode sumbernya bisa dibuka. 6. Shareware adalah perangkat lunak yang dapat digunakan secara gratis. 7. Spyware adalah jenis software yang dirancang sebagai mata-mata setiap aktivitas user. Brainware atau pengguna. Brainware adalah istilah yang digunakan untuk manusia atau pelaku yang menggunakan atau mengoperasikan komputer. Komputer tidak bisa dijalankan tanpa adanya brainware. Beberapa komponen brainware, di antara lain yaitu hardware engineer dan software engineer. Pertama, hardware engineer, yaitu seseorang atau kelompok yang memiliki pengetahuan dan keahlian di bidang perangkat keras komputer. Mereka bertanggung jawab mengembangkan metode baru dalam pembuatan hardware agar menghasilkan produk baru yang lebih baik dari sebelumnya. Kedua, software engineer, yaitu seseorang atau kelompok yang memiliki pengetahuan dan keahlian di bidang jaringan komputer. Mereka bertanggung jawab merancang dan mengembangkan teknik-teknik baru di bidangnya. Brainware dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama operator. Operator adalah orang yang menjalankan sistem operasi dan program dalam perangkat komputer. Contohnya yaitu merawat sistem perangkat komputer dan menyiapkan data untuk diakses. Kedua, analisis. Sistem analisis adalah seorang yang sebagai penanggung jawab serta melakukan rancangan analisa sistem dari sebuah proyek pembangunan sebuah sistem informasi yang akan dikerjakan. Ketiga, programmer. Programmer adalah orang yang menguasai berbagai macam bahasa pemrograman, sehingga ia mampu menciptakan sebuah program komputer. Dan yang terakhir adalah teknisi. Teknisi adalah orang yang bertanggung jawab memelihara komponen hardware serta memperbaiki jika ada kerusakan hardware dalam sistem komputer. Komponen brainware. Komponen brainware terbagi menjadi network platform dan web platform. Yang pertama adalah network platform, yaitu administrator, kedua backup operator, ketiga network config operator, keempat power user, kelima remote desktop user, 6 replicator, 7 user, 8 guest, 9 debugger user, 10 help service group. Dan web platform yaitu terdiri dari analisis sistem, programmer, dan yang terakhir adalah operator. Contoh-contoh brainware di antara yaitu Netter. Netter adalah seseorang atau sekelompok pengguna yang menjelajahi web untuk mencari informasi. Contohnya yaitu kegiatan browsing yang dilakukan seseorang untuk mencari informasi di Google. Kedua,
Departemen EDP. EDP Departemen merupakan salah satu bagian perusahaan yang dikenal sebagai Departemen IT EDP Departemen, juga dikenal sebagai pengolah data elektronik yang dimiliki oleh sebuah perusahaan. Metode yang digunakan dibuat otomatis untuk mengolah data menggunakan kecanggihan teknologi.